mengenakan nomor 11 di musim pertamanya. Menurut The United Stand, Holund akan menerima nomor punggung 9 yang sebelumnya dikenakan oleh Anthony Martial. Sebagai catatan, beberapa pemain terbaik MU pernah mengenakan nomor punggung 9 tersebut, termasuk legenda Sir Bobby Charlton, Andy Cole, Dimitar Berbatov, hingga Zlatan Ibrahimovic. Sementara itu, nomor punggung 11 yang ditinggalkan Holund nantinya akan dipakai pemain baru Joshua Zirkzee. Masih dari MU, asisten pelatih Ten Hag, Steve McClaren, kini posisinya tergusur setelah kedatangan dua asisten baru, Ruud van Nistelrooy dan Rene Haag. FYI aja, McClaren telah menjadi bagian dari tim kepelatihan Erik Ten Hag di United selama 2 tahun terakhir. McClaren kini telah dikaitkan dengan pekerjaan melatih timnas Nigeria. Mantan pelatih FC20 juga dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan pejabat Federasi Sepak Bola Nigeria. Ia akan bersaing dengan nama pelatih seperti Hervé Renard dan Tom Saintfiet. Sementara itu, dari klub Manchester sebelah, jelang musim Liga Inggris bergulir, bintang Manchester City Erling Haaland telah mengirimkan pesan kepada rival-rivalnya pada hari pertama latihan pramusim. Haaland mengunggah serangkaian foto di Instagram pribadinya dan tak lupa menulis caption, "Ini tahun ketiga, ayo kita mulai. Bersiap untuk lebih banyak trofi." FYI aja, Haaland telah bergabung di latihan perdana City bersama pemain seperti Calvin Phillips, Jack Grealish, Ederson, Stefan Ortega, hingga Rico Lewis. Dari Manchester pindah ke London, dua tim London, Arsenal dan Chelsea, dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan Nico Williams yang dibanderol Bilbao senilai 58 juta euro. Arsenal dan Chelsea pede bersaing mendapatkan Nico Williams dengan Barcelona. The Gunners telah mengidentifikasi Williams sebagai target transfer utama sebagai sayap baru menggantikan Martinelli. Sementara Chelsea diam-diam akan segera menikung dengan menebus segera klausul pelepasan Williams tersebut. Chelsea sangat optimis mengalahkan Arsenal dan Barca dalam perburuan Williams. Selain optimis dapatkan Nico Williams, Chelsea kini dikemparkan dengan video viral rasis yang menghina timnas Prancis dari kapten mereka Enzo Fernandez. Kabarnya beberapa anggota skuad Chelsea marah besar pada Enzo. Bahkan rekan-rekannya di Chelsea yang dari Prancis mengunfollow medsos Enzo. Bek Chelsea Wesley Fofana juga menanggapi nyanyian tersebut melalui Instagram dengan caption, "Sepak bola di tahun 2024, rasisme yang tak tahu malu." Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, mengecam keras tindakan tersebut dan telah resmi melaporkannya kepada FIFA. Setelah video Enzo tersebut jadi biang masalah, tak lama Kapten Chelsea tersebut meminta maaf lewat Instastory-nya. Pernyataan maaf Enzo tersebut berbunyi, "Saya dengan tulus meminta maaf atas video yang diunggah di Instagram saya. Lagu tersebut mengandung bahasa yang sangat menyinggung. Saya menentang diskriminasi dalam segala bentuk dan saya minta maaf karena terbawa oleh euforia perayaan juara kami. Saya benar-benar minta maaf." Dari Inggris pindah ke Spanyol, ada cerita menarik dari perkenalan Kylian Mbappe di Santiago Bernabeu. Mbappe mengatakan bahwa ia telah mendapatkan tawaran dari klub lain beberapa kali, tapi ia selalu menolak demi Real Madrid. Mbappe juga cerita soal kenapa ia tidak mengambil nomor punggung 10. Ternyata alasan Mbappe adalah menghormati Luka Modric. Mbappe juga memberikan penghormatan spesial pada idolanya Cristiano Ronaldo. Saat diperkenalkan Al Real di Bernabeu, Mbappe menirukan ucapan yang terkenal dari CR7 yang berbunyi, "Uno, dos, tres, hala Madrid." Masih soal perkenalan Kylian Mbappe, setelah diperkenalkan di Bernabeu, Mbappe bertemu empat mata dengan pelatihnya Carlo Ancelotti saat mengunjungi Valdebebas. Mbappe memanfaatkan kesempatan bertemu Don Carlo untuk membicarakan perannya di Al Real. Ia juga mengatakan isi pertemuannya dengan Ancelotti, yakni soal kesiapannya untuk bermain di laga Piala Super Eropa melawan Atlanta. Ancelotti sendiri menyambutnya dengan ucapan selamat datang melalui akun X-nya. "Selamat datang di klub terbaik dunia, selamat datang di rumah baru Anda Kylian. Hala Madrid." Setelah kedatangan Mbappe, Al Real tak berhenti memburu pemain. Ketertarikan Real Madrid terhadap bintang Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dilaporkan semakin nyata terwujud di tengah ketidakpastian atas masa depannya di Anfield. Menurut jurnalis Bild, Christian Falk, minat Los Blancos terhadap pemain berusia 25 tahun itu meningkat dan bek sayap tersebut sudah bicara terbuka untuk mau pindah ke Bernabeu. Real Madrid kini sedang berupaya memprosesnya. Kemungkinan transfer ini sangat besar mengingat si EE kini sudah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Liverpool.
Dari Spanyol, terbang ke Italia, AS Roma resmi menjual gelandang Houssem Aouar ke klub Liga Arab Saudi Al Ittihad. Dalam kesepakatan transfernya, Aouar dijual dengan harga 12 juta euro ditambah bonus. Nilai tersebut merupakan sebuah keuntungan besar bagi Giallorossi. Pasalnya, Aouar pindah ke Olimpico dari Lyon secara gratis. Proses transfer dikabarkan telah selesai, Aouar telah resmi diumumkan oleh Al Ittihad. Agen Osimhen, Roberto Calenda, mengatakan proses negosiasi kliennya hijrah ke PSG berjalan dengan baik. Dilaporkan bahwa PSG segera membayar Osimhen dalam waktu dekat. Setelah Osimhen dijual, maka Napoli akan segera merekrut Lukaku. Lukaku adalah striker yang diinginkan Conte musim depan. Lukaku juga ingin bereuni dengan Conte. Kabarnya Chelsea ingin melepas Lukaku ke Napoli dengan harga 35 juta euro. Napoli kini posisinya masih menunggu uang dari penjualan Osimhen untuk membayar Lukaku. Kabar gembira datang dari sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, memberikan kabar perkembangan kiper naturalisasi Martin Paes. Menurut Menteri dari Golkar tersebut, Paes sudah bisa bermain membela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan, pas September sudah bisa main, kata Dito. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir tersebut dan dia meminta publik tanah air sabar menunggu. Demi amunisi tambahan di bek tengah, MU berani masuk pada perburuan bek tengah timnas Jerman yang bersinar di Leverkusen, Jonathan Tah. Sebelumnya Tah adalah target utama Bayern Munchen. MU masuk dalam perburuan Tah karena belum adanya kesepakatan transfer antara Munchen dan Leverkusen. Jonathan Tah diyakini pihak MU sebagai alternatif dari Matthias de Ligt yang tak kunjung diberi lampu hijau oleh Munchen untuk dilepas ke Old Trafford. Dilansir dari Sport Bible, pelatih baru Liverpool kecewa setelah pemain incaran pertamanya, Tun Koopmeiners, menolak ajakannya bereuni di Anfield. FYI aja, slot ini pernah bersama Koopmeiners saat keduanya berada di AZ Alkmaar tahun 2020. Usut-penyusut penolakan tersebut terjadi karena Koopmeiners hanya ingin pindah ke satu klub saja, yakni Juventus. Koopmeiners sudah merasa nyaman tinggal di Italia dan masih ingin bertahan di Italia musim depan. Sementara itu di London, Arsenal memberi penawaran fantastis bagi pemain Spanyol. Sport Bible melaporkan Arsenal menawarkan kontrak seumur hidup kepada salah satu anggota timnas Spanyol, Mikel Merino, jika mau merapat ke Emirates. Pemain yang pernah membela Newcastle tersebut musim lalu juga tampil apik bersama Real Sociedad. Jika Merino menandatangani kontrak seumur hidup dengan Arsenal, maka Merino akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Real Sociedad, Martin Odegaard. Mereka berdua pernah bermain bersama di Anoeta pada musim 2019-20. Dari London Utara, kini pindah lagi ke kota Manchester. Dua mantan pemain Manchester City, Kolo Touré dan Richard Dunne, akan bekerja di Manchester City musim depan sebagai bagian dari tim pelatih akademi. Mantan Kapten City Richard Dunne, yang pernah melatih tim U16 di paruh kedua musim lalu, akan melatih tim U18 musim ini. Sementara posisi pelatih U16 yang kosong akan diisi oleh mantan pemain City lainnya, Kolo Touré. Pep Guardiola akan memberi pemainnya waktu istirahat sebanyak mungkin mengingat jadwal pertandingan musim depan yang padat. Pemain yang berlaga di babak perempat final, semifinal, dan final Euro maupun Copa America akan diberi waktu istirahat selama 3 minggu. Mereka juga tak diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian tur pramusim City di Amerika Serikat. Sebagai gantinya, mereka akan diminta kembali ke Manchester pada tanggal 5 Agustus jelang Community Shield. Dari laga uji coba antara Wolves versus Como, pemain Wolves Daniel Podence mendapat kartu merah karena meninju pemain Como yang diduga melakukan pelecehan rasis kepada rekan setimnya Hwang Hee-chan. Hwang melaporkan sendiri insiden pelecehan rasis kepada Podence, sehingga memicu amarah Podence. Pelatih Wolves Gary O'Neill juga sempat menyayangkan tragedi tersebut. Pihak Wolves kini berupaya melaporkan pelecehan tersebut ke UEFA. Ini bukan kali pertama Hwang Hee-chan diperlakukan rasis. Ia pernah mengalaminya saat laga persahabatan melawan tim Portugal Farense di Estadio Algarve, Portugal. Dilansir dari Give Me Sport, di Liga Arab Saudi sana, klub yang baru promosi Al-Qadssiyah telah resmi mantan striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Usai kontraknya tidak diperpanjang Marseille. Aubameyang akan mendapat gaji sekitar 160.000 pound atau setara 3,3 miliar rupiah per pekan selama berada di Al-Qadssiyah.
Pemain asal Gabon itu dikontrak selama 2 tahun yakni hingga 2026. Alcocia akan jadi klub keempat Auba sejak hengkang dari Arsenal. Dari dalam negeri, pemain keturunan yang pernah menolak dinaturalisasi timnas Indonesia, John Weerman, resmi bergabung ke klub Liga 1, Madura United. Dulu pemain yang pernah bermain di Belanda U20 itu menolak ajakan PSSI karena alasan fokus dengan karir sepak bolanya di Belanda. Weerman gabung ke Madura United dari klub Liga 2 Kroasia, NK Vukovar 1991. Jordi Weerman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1. Pemain keturunan Tim Happens dan Maurice Mohinoke dicoret dari skuad timnas U19 jelang Piala AFF U19 2024. Alasannya kedua pemain tersebut belum punya paspor Indonesia. Beda dengan Jens Raven dan Welber Yardim yang memang sudah punya paspor Indonesia. Namun menurut Indra Syafri, pemain seperti Happens dan Hinoke akan segera punya paspor Indonesia untuk dipersiapkan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada bulan September mendatang. Setelah diputus masa pinjamannya oleh Cerezo Osaka, Justin Hubner mengaku sedih. Kabar pemutusan ini diumumkan secara resmi oleh Cerezo Osaka melalui akun Instagram Cerezo Osaka. Bek muda timnas Indonesia itu resmi hengkang dari klub Liga Jepang tersebut pada 16 Juli 2024. Saya sangat sedih bahwa saya akan meninggalkan tim ini. Namun saya akan memanfaatkan sebaik mungkin pengalaman di Cerezo di tim saya selanjutnya, kata Hubner dalam unggahan di Instagramnya.